Shalom Ibu Lina, Shalom Pak Adi. Saya Dani dengan nomor 021 01 022 020. Ini tugas untuk Children Ministry. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 ditulis bahwa ada anak-anak di dalam bait Allah yang bersorak, Hosana bagi anak Daud. Nah, saya percaya kalau anak-anak sedari awal dibawa ke dalam rumah Tuhan, ke dalam bait Allah, maka di dalam mulut mereka akan ada puji-pujian. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, belum pernahkah kamu dengar, kamu baca bahwa dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Tuhan sudah menyediakan puji-pujian. Mengapa bisa seperti itu? Ya karena saya tafsirkan anak-anak itu mendengar dan melihat apa yang terjadi di dalam bait suci. Isinya ya sebagian besar adalah orang-orang yang bersorak bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Walaupun ternyata ada hal yang menyedihkan ya, para pemimpin kurang bisa menerima hal tersebut karena tertulis juga di dalam ayat yang sama, Matius 21 ayat yang ke-15, para imam kepala dan para ahli Taurat itu jengkel justru. Mereka jengkel entah karena ada keberadaan anak-anak di dalam bait suci atau karena anak-anak yang berseru Hosana bagi anak Daud. Dan ternyata mereka juga sampai kepada tahap tidak mau berinteraksi dengan anak-anak karena mereka seakan-akan meminta kepada Tuhan Yesus untuk menghentikan anak-anak, bukan mereka yang menghentikan anak-anak. Ini sangat menyedihkan ya. Walaupun kenyataannya di masa-masa sekarang juga ada orang-orang yang kurang menyukai keberadaan anak-anak di sekitar mereka yang dianggap membuat keributan, membuat suasana menjadi tidak nyaman dan lain sebagainya. Padahal seharusnya mereka menyadari bahwa anak-anak memang sudah sejak dari awal harus dibawa ke dalam baitnya Tuhan, ke dalam rumahnya Tuhan, supaya mereka terbiasa dengan keadaan di mana mereka dapat memuji, dapat bersorak bagi Tuhan. Disayangkan di dalam kitab Dua Raja-Raja pasal yang kedua tertulis dalam kisah tentang anak-anak di Betel mencemoohkan Elisa. Ada sekitar 42 orang anak dikatakan yang mencemoohkan keadaan atau fisik daripada Nabi Elisa dengan mengatakan perkataan-perkataan yang tidak pantas diucapkan oleh anak-anak kepada orang yang lebih tua, apalagi kepada seorang nabi. Dan yang sangat menyedihkan adalah akibat daripada perbuatan mereka, Nabi Elisa melakukan suatu tindakan yang Alkitab menulis adalah sebagai sebuah kutukan, sehingga ke-42 anak tersebut mengalami nasib yang tragis. Mereka tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri karena keberadaan mereka berakhir hari itu juga. Sangat disayangkan. Oleh sebab itu saya sangat berharap kepada para orang tua yang ada di Katartiso ataupun di gereja kita untuk selalu membawa anak-anak masuk ke dalam suatu komunitas yang baik, yang senang untuk memuji, memuliakan Tuhan, yang senang untuk bersorak bagi Tuhan, yaitu di dalam rumah Tuhan, di dalam bait sucinya Tuhan. Kalau di dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-15 sih. Supaya apa? Supaya mereka bisa berdoa seperti tertulis dalam kitab Mazmur, ya Tuhan berilah penjaga di depan pintu bibir mulut manusia, mulut kita. Supaya apa? Supaya kata-kata yang keluar dari kita adalah kata-kata yang baik, yang jadi berkat, yang mempermuliakan nama Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan kata-kata yang mencemooh, bukan kata-kata yang mengejek, menghina, tetapi kata-kata yang membuat orang yang mendengarnya juga bersuka cita. Oleh sebab itu menjadi doa saya, seluruh keluarga yang ada di gereja kita yang memiliki anak-anak yang kecil, biarlah kita menyadari bahwa di dalam mulut mereka ada puji-pujian seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan itu semua bisa kita latih
dengan membawa mereka ke tempat yang tepat di mana mereka memang diajak untuk selalu memuji, memuliakan Tuhan dengan mulut mereka dan bersorak bagi Tuhan. Hosana bagi anak Daud, sehingga anak-anak tidak pernah mengalami hal-hal yang mengerikan seperti yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua tentang kisah anak-anak di Betel mencemooh Elisa. Demikianlah yang menjadi doa saya, biar itu menjadi doa kita semua, bahwa dari mulut anak-anak kita, baik itu bayi maupun yang masih menyusu, Tuhan Yesus sudah menyediakan puji-pujian. Amin.